Yoloha semuanya, kembali lagi bersama WAM2 di sini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Buat yang lagi ngerjain PR atau masih kerja di jam segini, tetap semangat dan mari gua temani dengan alur cerita anime yang selalu kalian nantikan di hari Kamis. Yang mana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan pengkhianatan 666 aka Rose Oriana terhadap Shadow Garden. Dan hal itu jelas membuat emosi tuan mereka pecah karena telah dihianati. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Shadow Garden season kedua episode ke-10. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Lambda yang sedang mengantarkan beberapa gadis ke suatu penginapan. Tak lama kemudian, Chi dan Omega datang untuk menyapanya. Setelah sedikit pembahasan soal pengkhianatan 666, Lambda yang merupakan mentornya sewaktu pelatihan pun jelas merasa itu semua adalah kesalahannya. Dirinya makin dibuat terkejut di saat kedua rekannya itu yang memberitahu bahwa para Seven Sets sudah tidak memiliki hak lagi untuk mengurusi pengkhianatannya 666. Meski ia ingin menentang keputusan tuannya, tapi Lambda yang masih tahu posisi pun merasa nggak bisa melakukan apapun karena keputusan Shadow adalah mutlak dan takkan bisa ditentang oleh siapapun. Scene berpindah ke kerajaan Oriana. Nampaklah Shadow yang lagi makan sembari mendengarkan beberapa orang yang sedang membicarakan dan menyalahkan Rose atas semua insiden yang terjadi di negara mereka. Di tengah Sidon lagi mikirin tutor menyusup ke dalam istana keluarga Oriana, secara kebetulan ia bertemu dengan Epsilon yang lagi OTW ke sana juga. Berkat bantuan Epsilon yang merupakan musisi terkenal, Sidon jadi bisa menyusup ke sana tanpa masalah sama sekali. By the way, perlu kalian ingat aja ya guys, alasan kenapa Epsilon bisa ngecek tuannya itu gak lain karena negeri Oriana menjunjung tinggi kehormatan para seniman. Dan ternyata Sidon saat ini sedang menyamar menjadi murid nomor satunya Epsilon. Meski faktanya nih ya, justru Epsilon lah yang merupakan murid, sedangkan Shido adalah senseinya. Gobloy sekali, si somplak ini baru aja menilai kadar persentase opainya Epsilon. Dan terungkaplah, opainya Epsilon memiliki kadar 99% slime dan 1% ori. Tak lama setelahnya, Doomcats Suhat dan para pengikutnya datang untuk menyapa Epsilon yang memiliki nama Siron sebagai penyamarannya. Di mana ternyata Epsilon diminta untuk menunjukkan performanya di pesta makan siang nanti. Epsilon pun berakting sembari mencari sedikit informasi seputar Rose. Namun Doom memberitahukan bahwa Rose tidak bisa hadir di pesta itu karena sedang tidak enak badan. Melihat sosok calon husbunya Rose yang ada di sana, Shido bisa mengetahui bahwa Doomcats Suhat memiliki topeng yang sama seperti Zenon. Setelah Doom menanyakan siapakah Shido, Epsilon langsung memperkenalkannya sebagai murid, sekaligus calon musisi besar di masa depan nanti. Doomcats Suhat kemudian memberitahukan bahwa peraturan kerajaan telah berubah, di mana saat ini, semua kenalan dari seniman manapun harus memiliki surat izin untuk masuk ke dalam istana. Mendengar hal itu, Epsilon yang hendak mengajak Shido untuk pulang pun langsung dicegah oleh Doomcats Suhat. Di mana Shido akan diperbolehkan tetap di sana jika ia bisa memainkan satu lagu untuk semua tamu yang hadir di pesta itu. Meski agak mendadak, tapi Shido berniat menunjukkan image NPC lemah yang sangat pro bermain piano. Sembari dikerumuni oleh banyak sekali orang yang penasaran dengan skill piano murid dari musisi terkenal Siron, Shido terlihat bersiap di tengah banyak orang yang meremehkannya. Sampai pada akhirnya sontak para tamu termasuk Doomcats Suhat pun terkejut dengan betapa indahnya permainan pianonya Shido. Namun tanpa disadari oleh mereka, Shido yang dari awal mengincar perhiasannya orang-orang kaya di sana, nampak menggunakan tentakel sihir hitamnya untuk melucuti semua perhiasan mereka tanpa diketahui oleh siapapun. Berkat permainan indahnya barusan, nampaklah Shido yang mendapatkan banyak sekali tepuk tangan meriah dari semua orang di sana. Bahkan Doomcats Suhat menyebutnya sebagai musisi jenius muda dan menanyakan siapakah namanya. Di tengah Epsilon yang lagi melindungi tuannya, Shido terlihat menggunakan mata sihirnya untuk melihat satu benda yang ada di sakunya Doomcats Suhat. Dan ternyata terdapat cincin yang sebelumnya diambil oleh Kawadoy di reruntuhan benteng Saiso di episode sebelumnya.
Singkat cerita, di saat Shido yang meminta izin pada Epsilon untuk berkeliling istana seorang diri, namun salah satu mate yang bernama Margaret muncul dan berniat untuk menjadi pemandu untuknya. Dan diketahuilah si Margaret ini merupakan mate pribadinya Rose. Pada akhirnya Shido terlihat menerima tawaran Margaret yang ingin menjadi pemandunya. Margaret kemudian memberitahukan bahwa ia sangat terharu dengan betapa indahnya permainan piano Shido sebelumnya. Dengan kadar 0% slime miliknya, Margaret terus menempelkan buah surga besarnya ke tangan Shido. Setelah itu, mereka nampak membahas tentang keluarga bangsawan yang menawari kerjaan musisi pada Shido dengan gaji yang sangat tinggi. Margaret pun turut membujuk Shido supaya mau bekerja di keluarganya dengan gaji yang kurang lebih sama seperti yang lainnya. 7000万銭出させます。すべてうまくいきますよ。 Dengan beberapa skill menghindari godaan, Shido beberapa kali terlihat terlepas dari genggaman kuatnya Margaret dan melancarkan beberapa pertanyaan seputar di mana Rose berada. Meski ia membenci nonanya sendiri, yang dirasa menjadi sumber masalah yang menimpa negara Oriana mereka, dan bahkan ia dilarang untuk memberitahukannya pada siapapun. Tapi karena si Margaret ini telah dibutakan oleh kecintaannya terhadap skill pianonya Shido, ia pun membocorkannya sembari Shido yang melenggang pergi dari sana. Dan ya, karena kecemburuan terhadap Shido yang tadi nempel-nempel sama pujaan hatinya, si kesatria buruk yang gak kayak kesatria sama sekali ini menegur, menghina, dan bahkan merendahkan profesi musisi yang dimiliki oleh Shido dan juga Chiron. Melihat betapa menjijikannya si kodok burik yang satu ini, Shido pun merasa bodoh amat dan diam-diam pergi meninggalkannya. Singkat waktu, nampaknya Rose yang sedang meyakinkan diri tentang keputusannya. Dirinya tahu bahwa Shadow Garden pasti saat ini sedang bergerak dan cepat atau lambat, peperangan antar dua organisasi pasti tak mungkin bisa terhindarkan. Tak lama berselang, Rose dibuat sangat terkejut di saat dirinya melihat kemunculan Shido yang baru aja menaiki tembok ruangannya. Senpai. Setelah itu, nampaknya mereka berdua yang membicarakan tentang pernikahan Rose dan Doomcatsuhat yang akan segera diselenggarakan. Meski Shido mencoba meyakinkan Rose untuk tidak menyerah terhadap mimpinya, namun Rose tetap bersikukuh dan bahkan meminta Shido untuk melupakan semua hal tentang dirinya. Wait, seta. Jujur aja gue agak emosi sama MC Somplak yang satu ini. Vibes-nya udah menjurus ke arah drama romance, bahkan dialognya dia juga bagus sebenarnya. Tapi yang kampretnya di sini karena dia ngomong sambil makan cemilan, coy. Wow, sungguh MC sekali. Iya, intinya, meski Rose sendiri telah memahami impiannya Shido, dan meski Shido telah meyakinkannya dengan berbagai macam kata-kata supaya Rose mau berubah pikiran, tapi semua itu sia-sia. Sampai pada akhirnya Rose mengucapkan kalimat terakhirnya untuk Shido, ia memintanya untuk melupakan dan hidup bahagia tanpa dirinya. Di sore harinya, tanpa disadari oleh Doomcatsuhat dan juga Rose, momen kekerasan dan juga ancaman terhadap hidup emaknya yang ada di tangannya si Doomcatsuhat nampak diperhatikan oleh Shido yang belum pergi dari sana. Di tengah si Somplak ini yang masih nyemil sembari mengeluarkan sebuah cincin yang ia colong dari Doomcatsuhat sebelumnya, ia menduga cincin itu adalah cincin pernikahan mereka berdua. Scene berpindah di penginapan. Terlihat Epsilon dan juga 559 yang sedang membicarakan seputar pengkhianatan Rose sebelumnya. Epsilon kemudian menegur 559 yang dirasa bertindak terlalu jauh. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa 559 merupakan calon penerus yang suatu saat nanti akan mengemban nama Seven Set mereka. Dan gak cuma itu, bahkan Epsilon merasa pengkhianatan Rose bisa terjadi karena para Seven Sets yang tidak memberitahukan fakta tentang Ratu Oriana padanya. Mengetahui tuan mereka yang belum memberi hukuman meski telah berkontak langsung dengan 666, hal itu jelas membuat Epsilon menduga tuan mereka memiliki rencana yang lainnya. Dan yang ia ketahui, hanyalah tuan mereka itu memiliki pemandangan yang sangat berbeda dari mereka semua. Mereka kemudian membahas tentang legenda Mawar Hitam yang konon hampir memusnahkan negeri Oriana, di mana Epsilon yakin bahwa legenda itu bukan hanya sekedar dongeng belaka.
Namun di tengah mereka yang lagi mengobrol serius, Shido muncul dan langsung memecah obrolan mereka berdua. 見られましたね。なんて素敵。 Shido kemudian memberitahukan tentang urusan yang bisa ia selesaikan lebih cepat dari yang direncanakan. Mendengar hal itu, jelas Epsilon pun terkejut karena itu masih hari pertama mereka menyusup ke dalam istana Oriana. Berbeda halnya dengan Epsilon yang mencurahkan rasa kagumi dengan cukup normal, 559 justru memiliki sifat lebay dengan apapun yang berhubungan dengan tuan mereka. Sementara itu, nampaklah Doomcat's Hat yang sedang menghubungi sosok misterius yang gak lain adalah Mordred. Si Doomcat's Hat rupanya diiming-imingi salah satu kursi kesatria meja bundar jika ia bisa mendapatkan kekuatan mawar hitam yang jelas akan memperkuat sakti Diablos mereka. Doomcat's Hat pun meminta tuannya itu untuk tenang karena cincin pewaris telah berada di tangannya. Shadow Garden, nani suru mono zo? Doemu, doko? Di detik-detik terakhir episode ke-10 ini, kurang lebih kita pasti bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Buat yang nggak tahu, kalian bisa ulangi beberapa detik sebelum ini. Nah, di situ kalian lihat wanita berkancut gemes dengan rambut bergelombang kan? Apakah itu Rose? Jelas bukan. Itu adalah emaknya Rose. Dan kalian bisa menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya dari dialog emaknya Rose terhadap Doomcat's Hat. Doemu, sabishikatta. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden season kedua episode ke-10. Bang kok nanggung, bang kok gak ada actionnya, bang kok cuma gitu doang, bang gak seru, bang. Guys, masih ada 2 episode lagi. Dan jelas story-nya bakal dibuat agak nanggung pas mau ending kayak gini. Bahkan gue curiga episode 12-nya nanti bakal punya ending gantung. Kalau sampai itu bener, maka season ketiga bukanlah angan-angan belaka. Iya, daripada kita ngurusin bocil-bocil ngeluh kayak gitu, mending kita buka sesi balas komentar kayak biasanya. Oke, komentar pertama datang dari Idol Gavi 541. Bang, coba sebutin nama MC di anime yang bergaya NPC. Lord Kazuma, outfit udah kayak pengemis pinggir jalan gitu. Leon dari Otome Game Sekai Mob, tampang udah kayak villain, bahkan sifatnya 11-12 sama villain atau anti-hero cuy. Terus ada Itadori Yuji dari Jujur Kasihan, malah hampir ditiadakan sama kreator sendiri coba. Oke, lanjut. Komentar berikutnya datang dari si Gelap cuy. Di mana uang jajan WOM 2 habis, di situ video baru WOM 2 upload. Gak salah sih sebenarnya, tapi gak bener juga cuy. Gue itu aslinya beneran upload pas kangen sama kalian kok. Percaya sama gue. Macam tak betul je budak ni. Next komentar berikutnya datang dari user NT8IX bla 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 bla. Bang, gue mau nanya MC terampas Mizuhara Reito dari Sumatsu no Harem. Gak perlu gue kasih tahu alasannya, karena kalian yang udah nonton harusnya paham apa yang gue maksudkan. Oke, komentar berikutnya datang dari Wisnu Rifai 1767. Bang, mau nanya, karakter sampingan yang lu suka dan yang lu benci selain Sugiono? Oh, maksud lu mungkin Sugo ya? NPC yang gua suka jujur gak ada yang spesifik sih ya. Tapi mungkin A2 dari anime Nier Automata. Dan ya kayaknya kalian gak perlu tahu alasannya sih ya. Wibu! Sedangkan NPC yang gua benci tentunya kedua bestinya Shido. Terkhususnya di episode spesial onsen 2 minggu lalu. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.